Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Yusran Bakhtiar, SE MAK. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas presentasi kali ini. Langsung saja, inilah dia video presentasi kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hasrul selaku moderator yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum lanjut, disingkat saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ainun Mardiah dengan NIM 219200069. Yang kedua, Sri Wahyuni dengan NIM 12192000094. Materi pertama mengenai definisi pengukuran risiko. Pengertian secara ilmiah dari risiko yaitu antara lain: yang pertama, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Ketiga, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Keempat, risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan pengukuran risiko, seorang manajer mampu memprediksi risiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan, dampaknya terhadap perusahaan, serta melakukan prioritasi risiko. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan mengidentifikasi risiko. Materi yang kedua yaitu manfaat pengukuran risiko. Adapun manfaat dari pengukuran risiko yaitu ada 2. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapat informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Terima kasih. Teknik pengukuran risiko. Beberapa teknik pengukuran risiko. Untuk mengukur risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas, yang mana digunakan sebagai gambar dari peluang atau potensi kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang probabilitas digambarkan dengan gambar angka 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak memungkinkan dan 1 menandakan hasil yang pasti. Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang. Yang kedua, nasional risiko diukur berdasarkan nilai eksposur. Contohnya pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain nilai 2 miliar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah 2 miliar. Yang ketiga, sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa suatu eksposur terhadap perubahan faktor penentuan. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas berdasarkan pengembalian aset yang bersangkutan
terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Ukuran ini dikenal sebagai beta pasar. Yang keempat, volatilitas resiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur berfluktuasi. Ukuran yang umum adalah standar deviasi. Semakin besar standar deviasi atau suatu eksposur, semakin berfluktuasi nilai eksposur tersebut, yang berarti semakin berisiko eksposur atau aset tersebut. VAR, risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VAR diperlukan data standar deviasi dan skor set dari tabel distribusi normal. Contohnya, diketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai 1 juta adalah 2,4% pada tingkat keyakinan 94%. Skor Z-nya adalah 0,040. Jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya menjadi 0,040 dikali 1 juta sama dengan 40.000. Bagian B, matrik frekuensi dan signifikansi resiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah mengelompokkan resiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Terdapat 2 hal dalam proses tersebut, yaitu 1. Mengembangkan standar risiko, menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah didefinisikan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materinya. Jenis pengukuran risiko. Pengukuran kegawatan kerugian. Untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi dan finansialnya. A. Kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril suatu peristiwa atau event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. B. Probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. B. C. Keseluruhan agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. 2. Bagian kedua, pengukuran frekuensi kerugian. Untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian selama suatu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun, maka perlu diperhatikan yaitu bagian A. Beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. B. Beberapa jenis yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Oke, itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.